Selamat pagi saudara sekalian, saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan berikan melalui Sinode GRI melayani di GRI Kelapa Gading ini ya saudara. Ini 10 tahun, persis 10 tahun saudara. Sebetulnya tahun lalu sudah ada kayak perpisahan-perpisahan tapi akhirnya extended another 1 year ya. Sebetulnya extensionnya bukan cuma 1 tahun saudara, tapi seperti Pendeta Stephen Tong waktu bicara pertama kali di sini, beliau mewakili pimpinan sinode mengatakan, oke, Billy melayani di GRI Kelapa Gading ini dipinjemin 2 tahun gitu ya, dipinjemin 2 tahun, saya extensionnya 8 tahun. Dan waktu 2 tahun itu saya masih ingat, setelah 2 tahun karena memang kan pinjaman 2 tahun, lalu saya mulai bergumul untuk melayani di Eropa ya. Jadi ini bukan baru ya, saya bukan dadaan, bukan apa ini impulsif bukan ya, tapi sudah lama sekali gitu. Tapi singkat cerita waktu itu akhirnya ya saya rasa memang Tuhan gak pimpin gitu. Saya bicara terus terang dengan sinode, ada kemungkinan saya mau join kalau bisa ke gereja Jerman mungkin 50% gitu ya saya. Tapi akhirnya memang Tuhan gak pimpin karena gereja yang saya berkomunikasi mendadak pada tahun itu semuanya saya itu mulai terima same sex marriage ya, seperti kayak kebetulan sekali gitu ya. Dan persis tiga-tiga yang saya communicate itu memberi keputusan seperti yang jelas nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Saya tahu memang Tuhan nggak pimpin berarti gitu. Saya bersyukur untuk kepercayaan melayani di tempat ini. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang dikasih Tuhan ya. Nanti kalau bannernya balik lagi, jangan lupa ya saya. Ini Ecclesia Dilecta Sponsa Christi, Beloved Bride of Christ. Saya diberkati karena saya berbagian di dalam gereja yang dikasih Tuhan ini ya. Ini gereja yang dikasih Tuhan. Kita yang melayani di sini, kita juga dikasihi Tuhan sebagai bagian daripada gereja ini. Kita hamba Tuhan ini sebetulnya seperti Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis yang bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Yang bersatu dengan istrinya. Untuk pendeta Jethro dan segenap penatua dan pimpinan jemaat, saya boleh titipkan ini ya, saya kecemburuan ilahi. Kecemburuan ilahi. 2 Korintus 11 ayat 2 ya. Perkataan Paulus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sampai jemaat menjadi cemerlang tanpa cacat atau kerut. Efesus 5 ayat 27. Kepada semua jemaat yang Tuhan kasih, berdandanlah bagaikan pengantin perempuan untuk suamimu. Wahyu 21 ayat 2. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 ayat 4, saya baca, dandananmu ya, perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Hati-hati ya saya, gereja jangan mengepang-epang rambutnya, memakai perhiasan emas, pakaian yang indah-indah, hiasan eksternal. Ayat 4 Petrus mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Hamba Tuhan datang dan pergi itu biasa. Tadi pendeta Stephen Tong juga mengatakan sebelumnya, sebelum Pak Kokan bisa disambung lagi ya saya, listnya. Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan setelah pendeta Jethro juga bisa panjang lagi listnya. Tapi Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai, dia akan menyelesaikannya. Izinkan saya untuk menutup pelayanan saya di
GRI Kelapa Gading dengan berdoa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan pilih di dalam kekekalan, di dalam keputusan-Mu yang sulit untuk kami menyelaminnya, tapi yang maha bijaksana dan yang tidak pernah bersalah. Kami bersyukur untuk gereja di seluruh dunia, gereja universal, gereja am, sepanjang segala tempat, segala zaman yang Tuhan pilih. Dan kami bersyukur juga untuk gereja Reform Injili Indonesia yang Tuhan sudah hadirkan melalui hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong. Bersyukur untuk pimpinan sinode, dan kami mendoakan supaya gereja ini boleh terus mengejar kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus. Dan kami juga bersyukur untuk gereja Reform Injili Indonesia di Kelapa Gading yang bertumbuh, yang Tuhan pertumbuhkan dan juga akan terus bertumbuh. Berdoa supaya gereja ini boleh semakin menikmati persekutuan dengan Kristus, kepenuhan Allah yang berdiam di dalam Kristus. Kami juga bersyukur untuk gembala sidang yang akan datang, Saudara Jethro, yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan kelimpahan firman Tuhan dan cinta kasih kepada jemaat-Mu, juga untuk segenap penatua, diaken, dan semua pengurus yang bersama-sama melayani jemaat yang Tuhan kasih. Dan sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera, sebab mata kami telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Pekerjaan Tuhan yang Engkau kerjakan di dalam jemaat-Mu, terang yang menjadi penyataan bagi dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu yang bertekun di dalam persekutuan, di dalam kehinaan Kristus. Di dalam nama anak-Mu yang Engkau kasih, yang sudah Engkau utus, yang sudah Engkau serahkan bagi kami, yang menyatakan kasih Bapa yang sempurna, yang menderita mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari yang ditakutkan akhirnya tiba, saudara. Belum lama ini di bulan Desember kita tahu ada merayakan Hari Ibu ya. Lalu dalam kesempatan Hari Ibu itu ada banyak orang di internet tulis mengenai motherhood. Motherhood, mereka mengatakan, salah satu penulis mengatakan motherhood itu pekerjaan yang gak ada job desk-nya. Itu pekerjaan yang gak ada business hours-nya, karena anak gak ada business hours, selalu perlu. Nggak ada batasan lingkup kerjanya karena hidup kita itu jadi ruang kerja. Kerjaan selalu ada karena anak selalu ada, selalu membutuhkan attention, love, training, never ending. Motherhood itu suatu posisi yang somehow di satu sisi paling penting semua orang mengatakan, tapi di sisi yang lain adalah posisi yang paling nggak kelihatan dan paling nggak mendapatkan pengakuan. Dan meskipun saudara kalau jadi mama, saudara akan mengkoordinir segala sesuatu dari awal mula planning sampai eksekusi, pada akhirnya waktu saudara tidur di rumah pada waktu malam, saudara nggak dipenuhi dengan sense of achievement, saudara hanya dipenuhi dengan perasaan bahwa hari itu adalah hari yang tidak produktif. In some sense menjadi gembala juga sama, saudara, meskipun tentunya nggak bisa menyaingi level daripada menjadi seorang mama. Tapi ya banyak orang mengatakan menjadi guru itu gampang, saudara tinggal ulang-ulang bahan yang sama tiap tahun, tinggal dipoles, makin tahun makin dipoles, saudara makin bagus. Menjadi penginjil, apalagi penginjil dalam arti pengkhotbah massal itu juga sama, saudara. Itu bisa hit and run. Kemarin Pendeta Heru sempat sharing di sidang sinode mengatakan kita kakek regional itu tuh certain extent ada sense of achievement-nya, saudara, karena kita
pergi dan pulang. Waktu saudara pulang, saudara merasa saudara sudah melakukan sesuatu, ada sesuatu yang sudah kelar. Tapi jadi gembala itu pekerjaan yang terus-terusan, nggak ada business hours-nya, saudara. Semua orang bisa WA kapanpun, ada perlu kapanpun bisa. Seorang teolog, saudara, Tim Mackey, pendiri Bible Project, bilang dia kagum sekali sama para pastor, karena para pastor itu seperti pemadam kebakaran. Nggak ada waktu untuk mungkin bahkan bertumbuh, karena kerjaannya hanya memadamkan api ke sana kemari. In some sense ini mirip sama parenting, saudara. Dan penulis artikel lalu mengatakan motherhood itu feels like death kadang-kadang, seperti kematian. Jadi kenapa mau jadi seorang pastor, saudara, yang mungkin agak mirip? Yang pertama sudah pasti emang karena nggak ada pilihan. Saya sudah cerita ke saudara berkali-kali, Pak Tong waktu minta saya jadi gembala, saya sudah berkali-kali mengatakan nggak mau, saudara. Tapi seperti yang saudara tahu, Pak Tong doesn't take no for an answer. Ya. Jadi kenapa? Well, kembali ke artikel motherhood tadi, kenapa mau menjadi seorang mama? Dan penulis tersebut mengatakan, well, kamu mengatakan motherhood merasa seperti kematian, ya sebutlah itu memang seperti itu. Memang motherhood feels like death. Dan kenapa tidak? Karena Yesus sendiri mengatakan barang siapa berusaha untuk mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang menyerahkan nyawanya, kehilangan nyawanya karena Tuhan akan mendapatkannya. Saudara, kematian yang seperti ini adalah esensi menjadi seorang Kristen, bukan cuma menjadi seorang gembala, bukan cuma menjadi seorang mama. Esensi menjadi seorang Kristen adalah lewat kematian kita orang lain boleh dihidupkan. Bukankah itu yang namanya hidup makin menyerupai Kristus? Saudara, ini tidak hanya dituntutkan kepada para mama atau kepada para gembala. Ini dituntutkan kepada kita semua. Maka kenapa saya mau jadi gembala? Karena pada akhirnya saya sadar panggilan menjadi gembala tidaklah unik. Ini bukan sesuatu yang lebih dibandingkan menjadi orang Kristen pada umumnya. Ini adalah simply menjadi seorang yang hidup mengikut Kristus. Dia akan hidup seperti seorang mama atau seperti seorang gembala. Saudara, ini bukan standar yang tinggi menjadi gembala. Ini standar yang paling standar menjadi orang Kristen. Untuk menolak panggilan ini berarti adalah untuk menolak menjadi pengikut Kristus. Ironisnya saya butuh dijadikan gembala untuk bisa menyadari hal ini. Maka saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk ikut dalam proyek ini, saudara. Proyek di mana kita bersama-sama dalam gereja ini bertumbuh bersama-sama menyerupai Kristus, yang lewat kematiannya orang lain dihidupkan. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Billy, segala bimbingannya selama ini, dari sejak zaman les piano sampai sekarang. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran Pendeta Antonius Un, Pak Daniel Nugraha. Saya bersyukur untuk para penatua Kelapa Gading dan segenap pengurus. Saya bersyukur untuk jemaat yang Tuhan sudah berikan. Saya bersyukur untuk Pak Tong yang sudah boleh memberikan sambutan. Dan saya bersyukur bahwa Allah yang kita punya, saudara, adalah Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang melanjutkan pekerjaan-Mu, karena kami tidak sanggup melakukannya. Kiranya kami boleh menyaksikan kembali pekerjaan-Mu sebagaimana Engkau telah memperlihatkannya. Kiranya Engkau yang boleh memakai kami dalam kerajaan-Mu menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh semakin menyerupai Engkau, dan lewat hidup kami dan kematian kami, orang-orang di dunia ini boleh dihidupkan kembali di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Penatua Sony untuk memberikan sambutan yang terakhir. Saya cerita kilas balik saja, 10 tahun Pak Billy. Jadi 10 tahun yang lalu saya dipanggil Pak Tong, diberitahu bahwa
Pengganti Pak Kokan adalah Pak Billy. Tapi seperti Pak Billy sampaikan tadi, memang Pak Tong sampaikan bahwa ini cuma buat 2 tahun ya Son katanya. Sudah. Terus proses berlangsung. Nah itu mulai masalah. Karena tiba-tiba saya dipanggil, ditelepon oleh 2 emak-emak senior di Kelapa Gading. Satu Mak Murni, satu lagi adalah Ibu Maria Maso. Maria Maso bilang begini, dan Ibu Murni, Son, Pak Billy itu orangnya pendiam, introvert. Make him convenient in Kelapa Gading. Itu ada perintah agung dari mereka berdua ya. Jadi saya, waduh, saya bilang kok ngeri banget ini kayaknya, apa sih susahnya seorang Billy Kristanto gitu ya. Saya nggak kenal Pak Billy, belum pernah dengar khotbah beliau sebelumnya, tapi saya bilang ya sudahlah, urusan kecil di Kelapa Gading, kita akrab kok di Kelapa Gading itu ya. Ternyata benar tuh kejadian itu. Jadi hari pertama rapat ya di Kelapa Gading, saya kebagian nganter beliau pulang. Jadi dari rapat di sini sampai ke RMCI, sepanjang jalan itu cuman ada 5 patah atau 6 patah kata dari Pak Billy. Pertama saya tanya Pak Billy kita mau kemana? Kita ke RMCI 1. Terus udah ya, sampai La Piazza saya puter. La Piazza, Pak Billy tahu nggak bahwa jalurnya dari sini ke Kemayoran dan Kemayoran ke sini lewat sini? Oh saya belum tahu, 2. Sampai Danau Sunter saya bilang, ini Danau Sunter Pak Billy nanti lurus sampai RMCI. Ya 3. Dan terakhir sampai sana saya tanya, Pak mau berhenti di mana? Kita di pintu mana saja? Katanya 4. Ada 5 lah, saya lupa di mana ya. Sama sedikit bergumam-gumam di Pak Billy di mobil nyanyi-nyanyi gitu ya. Saya nggak ngerti nyanyi lagu apa. Jadi, waduh. Iya kan lagu klasik dia, siul-siul nyanyi-nyanyi. Saya mah nggak demen klasik dan nggak ngerti sama sekali. Jadi udah. Bingung saya terus terang, waduh emang susah nih kayaknya nih urusan ini. Untungnya kami di kelompok X pembangunan itu ada satu kelompok kecil, KTB, kelompok tukang bangunan istilahnya KTB-nya. Jadi ada Pak Slamet, Pak Santoso itu sering ngumpul makan-makan. Jadi kami bilang kita ajak makan aja. Kita ubah menjadi KTB, kuliner tanpa batas. Jadi makan, kalau makan di rumah kan dibatasi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dan Bu Susien tuh udah wanti-wanti ke sekretariat. Pak Billy tuh kalau pagi makannya ini, siang direbus itu, malam di tim ini, tidak boleh lemak dan sebagainya. Kita bilang udahlah, kita ikut KTB aja, tanpa batas. Kalau di luar gereja silakan makan apa saja. Kami ajak beliau makan dan bersyukur bahwa Pak Billy bilang ini perjamuan meja. Wah ada istilah teologis nih. Jadi aman lah pokoknya kita makan. Berakhir di 76 restoran. Jadi 10 tahun daftarnya ada di saya. Kalau ada yang mau nanya nanti saya share. Udah. Istilah kami kadang-kadang namanya KKR. Keliling-keliling restoran gitu. Jadi tapi Pak Billy memang orangnya pendiam banget gitu. Zaman pandemi itu beliau stuck di sini. Kena karantina 7 hari. Ada di bawah di ruang karantina, ruang tinggalnya Pak Billy di belakang itu nggak ada komunikasi sama sekali. Saya taunya malah dari kamera dia lagi main pingpong sama si Markus tuh. Wah celaka nih, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang apa. Maka tim KKR dan KTB itu ngumpul lagi. Jadi kami beli makanan, ngumpul makan di sana dan sebagainya. Saking diamnya, pada saat Pak Rudi Pranoto sakit pun beliau nggak cerita kondisi Pak Rudi Pranoto, sehingga saya monitor lewat Pak Lim Yosin di Singapura bagaimana dan kapan menurut kami Pak Billy harus kembali karena kondisi Pak Rudi gitulah. Jadi kami monitor terus hingga akhirnya Pak Billy kami bersyukur bahwa Pak Billy sempat menemani Pak Rudi di hari-hari terakhir beliau gitu ya. Nah yang menjadi nomor 2 ini cerita iseng-iseng tadi ya. Nomor 2 yang menjadi penting bagi kehadiran beliau di Kelapa Gading adalah beliau selama periode beliau 10 tahun itu, kita Kelapa Gading berhasil membangun 2 gereja. Satu adalah Harapan Indah, satu lagi adalah extension gereja ini. Anda dulu ingat pertama kali beliau datang, ini kolom ini sampai sana itu gereja yang ungu dulu tuh, yang ungu ya, latar belakangnya ungu. Dan pada saat periode beliau, kita berhasil membeli tanah di HI, ruko, dan juga membangun extension dari gedung kolom ini lanjutnya ke sana gitu. Nah, pada saat membangun itu saya tanya Pak Tong lagi, Pak Tong, kalau desain gereja ini harus gimana? Harus mirip yang pusat, kita bilang Tong style gitu kan, stylenya Stephen Tong atau boleh bebas katanya.
Dia bilang terserah kamu bisa bikin ala Stephen Tong atau ala siapa saja, bebas, dibebaskan oleh beliau. Saya mah bikin haleluya, boleh bebas, bikin aja. Jadi nggak mirip-mirip pusat gitu ya. Sudah, terus tapi gemeter juga nih, ntar kalau dijadi dimarahin kan, jadinya kok lain gitu ya. Terus kebetulan Pak Billy waktu itu minta ada mimbar tinggi di sini, kemudian ada apalah segala macam bikin-bikin. Pada saat kami minta Pak Tong hadir 2 kali. Pertama in between construction hampir selesai, beliau datang lah gitu ya. Begitu dia lihat, beliau ada komentar minta ini dirubah, itu dirubah, which is minor ya, bersyukur untuk hal itu. Tapi dia lihat nih mimbar ini nih mimbar nih. Ini pasti Billy nih kata dia. Kayak di Eropa nih katanya ya. Aduh kok gini ya mimbarnya, kenapa nggak tiangnya dibuang? Sebagainya pada bisa dibuang, orang tiang ini menyangga atap kok gitu ya. Udah. Tapi saya jadi punya inspirasi. Besok kalau dimarahin Pak Tong saya bilang, ya itu mintanya Pak Billy. Jadi kalau ini kurang bagus, Pak Billy mintanya begitu. Tapi untungnya pada saat kunjungan kedua, pada saat konser tidak ada komentar yang terlalu berlanjut gitu ya. Nah, yang terakhir Pak Billy itu menurut saya sangat mengajarkan suatu hal yang sangat bagus ya, berdasar. Karena apa? Kita di Reform tradisinya adalah tradisi pengetahuan, ya pemikiran. Tapi kadang-kadang saking banyaknya pengetahuan belum sempat kita mengerti gitu ya. Dan apalagi kita mahir menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Billy dalam khotbahnya, dalam firman Tuhan yang disampaikan itu sangat baik dalam menjabarkan sehingga apa yang kita tahu itu jadi kita ngerti. Dan kemudian kita bisa mengerjakannya dengan baik di dalam kehidupan kita. Tentu usaha itu harus dilakukan sesudah hari-hari khotbah gitu. Dan saya kira Pak Jethro melanjutkan tradisi itu dengan sangat baik pula gitu ya. Itu saja. Kemudian yang terakhir nih minggu lalu Pak Billy khotbah tentang warna ungu. Saya ingat dia ngomong warna ungu tuh, kata gereja perbedaan Kelapa Gading dengan yang di luar adalah warna ungu dengan yang di pusat ya. Kalau di sana kan warnanya merah-merah nih kayak sekolahnya Pak Antonius Un. Dan kalau di Kelapa Gading ungu tuh, kursinya ungu. Dan dulu adalah makanan. Maka hari ini kami ada sedikit hadiah buat Pak Billy, Pak. Ini juga mungkin supaya kalau Pak Billy ada di Jerman, mengingatkan Pak Billy akan Kelapa Gading, Pak. Mohon dibuka Pak Billy. Ya sudah dari warna ungu. Ya baju yang Terima kasih.